Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola dari jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjung Karang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Selamat menyaksikan. Pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan debit air limbah. Debit air limbah industri yang digunakan adalah 1.300 meter kubik per hari. Berikut adalah landasan teori yang digunakan dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Pertama, yaitu pengertian limbah industri. Limbah industri merupakan sisa atau bangunan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Dengan kata lain, limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis, tergantung dengan produk industri yang dihasilkan. Contohnya adalah industri tambak udang ataupun industri tekstil yang tidak hanya memiliki limbah berupa sisa potongan material, tetapi juga terdapat jenis limbah lain berupa air bangunan dari pewarna kain yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengertian IPAL. IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik rumah tangga, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Metode yang akan digunakan dalam perencanaan unit pengolahan limbah adalah kombinasi metode biofilter anaerob dan aerobik. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan air limbah menuju reaktor yang di dalamnya terdapat penyangga media sebagai tempat melekat biofilm. Dengan perlakuan tertentu, reaksi kimia yang melibatkan mikroorganisme yang akan mengurai polutan dalam air limbah. Berikutnya, tahapan pengolahan air limbah tambak udang. Yang pertama, limbah sisa produksi tambak udang ditampung terlebih dahulu pada bak ekualisasi dengan tujuan menstabilkan debit-debit air limbah. Selain itu, fungsi bak ekualisasi adalah untuk menyeragamkan karakteristik limbah. Yang kedua, setelah dari bak ekualisasi, air limbah dipompa menuju bak pengendapan awal untuk mengendapkan atau menghilangkan kotoran padat yang ada pada air limbah. Kotoran padat akan mengendap pada dasar bak pengendapan. Efisiensi penghasilan kadar BOD adalah sebesar 25%, kadar TSS sebesar 60%, dan kadar PO4 sebesar 70%. Yang ketiga, air limbah dialirkan dari bak pengendapan menuju bak biofilter anaerob. Bak biofilter berisi media penyangga, tempat berkembang mikroorganisme membentuk lapisan biofilm. Lapisan ini yang akan menguraikan polutan menjadi gas karbon dioksida dan gas metana tanpa bantuan pasokan udara anaerob. Efisiensi penghasilan BOD sebesar 80% dan TSS sebesar 70%. Selanjutnya yang keempat, limpasan air limbah dari reaktor anaerobik dialirkan menuju reaktor biofilter aerob. Di dalam reaktor terdapat dua ruang dengan media penyangga pada salah satu ruangnya, dan ruang untuk aerasi. Air limbah akan kontak dengan mikroorganisme dengan bantuan hembusan udara dari blower. Efisiensi penghilangan BOD sebesar 60%, TSS sebesar 70%, NH3 sebesar 90%, dan H2S sebesar 90%. Tahapan yang terakhir yaitu dari bak aerasi, air limbah akan dialirkan menuju bak pengendap akhir. Di dalam bak pengendap akhir, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke dalam bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sementara air limbah akan dilepas kembali ke perairan. Selanjutnya ada karakteristik air limbah industri tambak udang. Berdasarkan parameter limbah yang ada, dapat ditentukan model unit IPAL berupa kombinasi biofilter anaerob-aerob. Karakteristik air limbah tambak udang menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut adalah standar baku mutu atau parameter air limbah yang ada di dalam peraturan tersebut. Selanjutnya di sini ada diagram alir IPAL industri tambak udang. Yang pertama, air limbah dibawa ke bak ekualisasi, selanjutnya menuju bak pengendap awal, dan
biofilter anaerob, dan menuju lagi ke biofilter aerob, selanjutnya bak pengendap akhir, dan air olahan. Selanjutnya penentuan pengolahan pada IPAL industri tambak udang. Yang pertama, primary treatment, pengolahan pertama terjadi di bak ekualisasi dan bak pengendap. Selanjutnya, secondary treatment, yaitu pengolahan kedua terjadi di bak biofilter anaerob, biofilter aerob, dan bak pengendap akhir. Selanjutnya, masuk ke perencanaan dan perhitungan desain IPAL tambak udang. Berikut adalah data debit dan nilai polutan yang digunakan sebagai dasar penentuan desain IPAL. Selanjutnya yang pertama, masuk ke bak ekualisasi. Perhitungan dimensi. Untuk menentukan volume diperlukan waktu tinggal rencana digunakan 4 jam, sehingga didapatkan volume dengan cara membagi waktu tinggal dengan 24 jam, dan didapatlah hasil 208 meter kubik. Selanjutnya, dimensi bak diperoleh dari coba-coba angka untuk setiap panjang, lebar, dan kedalaman. Untuk perhitungan waktu tinggal, didapatlah dengan hasil 3,8 jam. Selanjutnya, perencanaan pompa. Direncanakan pompa dengan kapasitas 54,1 meter kubik per jam atau 901,67 liter per menit, maka dibutuhkan pompa dengan spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan bak pengendap awal. Pada perhitungan dimensi, didapatlah 270,5 meter kubik. Cek kembali pada cek volume, yaitu volume hitung harus lebih besar dari volume rencana, yaitu volume hitung 272 meter kubik dan volume rencana 270,5 meter kubik. Untuk perhitungan waktu tinggal, diperolehlah hasil 5 jam. Selanjutnya, perhitungan beban permukaan. Didapatlah hasil 19,1 meter kubik per meter persegi hari. Selanjutnya, pengurangan zat organik, yaitu kandungan TSS-nya 190 mg per liter, kandungan BOD-nya 428,79 mg per liter, dan kandungan PO4-nya yaitu 0,1395 mg per liter. Yang ketiga, perhitungan biofilter anaerob. Perhitungan kadar beban organik beban BOD didapat hasil 557,427 kg per liter. Selanjutnya, perhitungan volume media. Volume media yang diperlukan ditentukan berdasarkan pembagian beban BOD, air limbah dengan standar beban BOD. Didapat hasil volume media yaitu 118,601 meter kubik. Selanjutnya, perhitungan volume reaktor. Volume reaktor didapat hasil 189,761 meter kubik. Lanjut, perhitungan waktu tinggal. Waktu tinggal diperoleh dengan hasil 3,5 jam. Perhitungan dimensi, volume yang didapat dari panjang kali tinggi kali lebar yaitu dapat hasil 192. Cek volumenya memenuhi. Selanjutnya, perhitungan media biofilter. Pada perhitungan ruang pertama, volume media didapat hasil 47,440 meter kubik. Jumlah medianya didapatkan hasil 131 buah. Ruang kedua, volume medianya diperolehlah hasil 71,160 meter kubik. Jumlah media atau N-nya diperoleh dengan hasil 197 buah. Berikut adalah tabel rekapitulasi dimensi bak anaerob. Parameter yaitu ruang pertama panjangnya 2,4 meter, lebar 8 meter, kedalaman 4 meter, jagaan 0,5 meter. Pada ruang kedua yaitu panjang 3 meter, lebar 8 meter, kedalaman 4 meter, dan jagaan 0,5 meter. Yang keempat, biofilter aerobik. Perhitungan kadar bahan organiknya diperoleh hasil 101,4854 kg per hari dan perhitungan volume medianya diperoleh dengan hasil 139,35 meter kubik. Selanjutnya, perhitungan volume reaktor. Volume reaktor
diperoleh dengan hasil 253,3 meter kubik. Perhitungan dimensinya didapat hasil yaitu 128 meter kubik. Pada perhitungan ruang biofilter didapat hasil 128 meter kubik. Total volumenya yaitu 256 meter kubik. Pada cek volumenya yaitu 256 lebih besar daripada 253,3 meter kubik. Pada perhitungan waktu tinggal diperolehlah hasil 7,5 jam. Pada perhitungan media biofilternya, volume media yang diperoleh yaitu 111,4854 meter kubik. Perhitungan kebutuhan udaranya diperoleh hasil 100,336 kg per hari. Selanjutnya, kebutuhan udara aktualnya diperoleh hasil 160,537 kg per hari. Pada perhitungan kebutuhan udara teoritis didapatkan hasil 5,939 meter kubik per hari. Kebutuhan udara aktual dengan efisiensi blower 5% diperoleh hasil 82,49 liter per menit. Untuk mengurai polutan predator biofilter aerob, berikut ini adalah spesifikasi blower udaranya. Pada pengurangan zat organiknya, kandungan BOD di sini yaitu 34,303 mg per liter dan kandungan TSS 17,1 mg per liter. Kandungan H2S-nya yaitu 0,110 mg per liter dan kandungan NH3-nya yaitu 0,029 mg per liter. Berikut ini tabel rekapitulasi dimensi bak aerob. Parameter ruang aerasi dengan panjang 4 meter, lebar 8 meter, kedalaman 4 meter, dan jagaan 0,5 meter. Pada ruang media biofilter yaitu panjang 4 meter, lebar 8 meter, kedalaman 4 meter, dan jagaan 0,5 meter. Yang kelima yaitu bak pengendap akhir. Pada bak pengendap akhir ini volume yang diperlukan yaitu 216,4 meter kubik. Selanjutnya perhitungan waktu tinggal di sini diperoleh dengan hasil 4 jam. Lalu beban permukaannya diperoleh dengan hasil 0,9 meter kubik per meter persegi jam. Pengurangan zat organik dengan kandungan BOD didapat hasil 20,581 mg per liter, kandungan TSS-nya 17,1 mg per liter, dan kandungan PO4-nya yaitu 0,055 mg per liter. Selanjutnya, ini adalah gambar AutoCAD IPAL Industri Tambak Udang.